Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Utami Mulyadi dengan NIS 202110242 dari kelas 10 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Nashwa Adia Rosana dari 10 MIPA 7 dengan nomor induk sekolah 20211010237. Nama saya Julpa Iriani, NIS 2021102227. Dalam video ini, saya dan kedua rekan saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan kami yang bernama Lilkel. Business Plan 1. Judul rencana bisnis. Judul rencana bisnis yang kami cetuskan yaitu pemanfaatan wadah sebagai media bercocok tanam di tempat minim lahan dengan hasil panen yang memuaskan. 2. Ringkasan eksekutif atau executive summary. Kangkung dengan nama ilmiah Ipome aquatic fork adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Kangkung banyak dijual di pasar-pasar. Umumnya kangkung memiliki masa panen sekitar 27 hingga 30 hari. Namun, sekarang sudah ada metode bercocok tanam kangkung yang minim lahan tetapi memiliki hasil yang lebih baik dari kangkung pada umumnya yaitu microgreen. Microgreen merupakan metode bercocok tanam dengan cara memanen tumbuhan, dalam hal ini kangkung, saat usianya masih kecil, sekitar 7-14 hari. Kangkung microgreen ini banyak mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral yang lebih tinggi dari sayuran biasa. 3. Rencana bisnis. A. Penjelasan singkat tentang bisnis. Usaha ini rencananya akan dilakukan dengan menanam kangkung menggunakan metode microgreen dan menjualnya dalam bentuk sayuran mentah yang masih fresh, sesuai dengan nama usaha yang kami cetuskan yaitu Lilkel. Diambil dari bahasa Inggris yaitu kata lil atau kependekan dari little yang artinya kecil dan kel yang artinya kangkung. B. Visi dan misi. Visi: menghasilkan produk berupa kangkung microgreen yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Misi 1. Misi jangka pendek. Misi jangka pendek dari usaha kami yang pertama yaitu mencari bibit kangkung dengan kualitas yang terbaik. 2. Menanam kangkung di tempat yang tepat agar pertumbuhan kangkung baik ke depannya. 3. Melakukan budidaya kangkung microgreen sebaik mungkin dengan menggunakan peralatan sederhana. Dan yang terakhir, menjual kangkung microgreen ke tetangga sekitar rumah, teman, dan juga saudara dekat. Yang kedua, ada misi jangka panjang. Misi jangka panjang dari usaha Lilkel ini yang pertama yaitu membeli peralatan yang lebih berkualitas. Kedua, kami akan menanam kangkung microgreen dengan kuantitas yang lebih banyak sekaligus meningkatkan kualitasnya. Ketiga, menyediakan lahan yang lebih luas. Dan yang terakhir, menjual kangkung microgreen ke supermarket, membuat sosial media sebagai media periklanan dalam bentuk usaha untuk memperluas jangkauan pasar. 4. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Kekuatan dari usaha Lilkel ini yang pertama, kangkung microgreen mengandung nutrisi yang lebih tinggi dari kangkung biasa, sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli kangkung microgreen. Yang kedua, kangkung microgreen merupakan pilihan yang sangat baik bagi orang-orang, terutama remaja yang sedang diet dan mengurangi kadar kolesterol secara alami. Yang ketiga, kangkung microgreen bisa dipanen dalam waktu 14 hari sehingga modal cepat bergulir. Yang keempat, kangkung microgreen saat ini masih jarang ditemui, sehingga banyak orang yang akan tertarik untuk mencobanya. Yang kedua, ada weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari usaha Lilkel yang pertama yaitu tanaman hasil microgreen, dalam hal ini kangkung, hanya dapat dipanen sebanyak 1 kali. Yang kedua, kangkung yang ditanam ada kemungkinan mengalami gagal panen dikarenakan cuaca saat ini yang tidak menentu. 3. Ada opportunities atau kesempatan. Kesempatan yang pertama, masih jarang orang yang mengetahui kangkung microgreen sehingga besar kemungkinan orang untuk membeli produk ini. Yang kedua, dengan memanfaatkan media sosial, kami dapat menawarkan kangkung microgreen melalui media sosial sehingga jangkauan pasarnya menjadi lebih luas. Yang ketiga, banyak orang terutama remaja yang sedang diet. Dan kangkung microgreen ini cocok untuk diet sehat sehingga kemungkinan terjualnya produk ini juga menjadi lebih besar. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu adanya kangkung hasil hidroponik yang sudah diketahui masyarakat jauh sebelum mengenal microgreen dapat menjadikan orang enggan untuk mencoba kangkung microgreen karena ragu akan kualitasnya. Yang kedua, karena usaha ini baru kami coba atau kami jalani, maka ada kemungkinan gagal panen dan mengalami kerugian. Yang kelima, struktur organisasi. Ketua Rahmi Utami Mulyadi, MG Pemasaran Nashwa Adia Rosana, MG Packaging Julfah Iriani, MG Keuangan Julfah Iriani,
MG Administrasi dan Sumber Daya Manusia Nashwa Adia Rosana. Karyawan ada Pak Udin dan Pak Kohar. Yang keenam, strategi bisnis. Yang pertama, direct selling. Untuk penjualan secara langsung, kami berencana akan menjual kangkung microgreen ini dengan cara menawarkannya dari pintu ke pintu atau bertatap muka secara langsung kepada tetangga di sekitar rumah, saudara, dan juga kerabat dekat. Selain itu, kami juga akan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, brosur. Bentuk promosi akan dilakukan secara online dan offline. Untuk offline, rencananya kami akan membuat brosur sederhana dan mencetaknya lalu membagikan ke khalayak umum. Untuk promosi online, kami juga akan membuat brosur, tetapi bentuknya digital, lalu diunggah di semua sosial media, baik itu milik Lilokel maupun sosial media milik pribadi kami masing-masing. Selanjutnya, online marketing. Membuat akun media sosial yang khusus mempromosikan kangkung microgreen hasil produk kami, seperti akun Instagram, Facebook, membuat website sendiri, dan membuat beberapa akun di platform belanja online seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya, kartu stem. Untuk saat ini, kami tidak berencana untuk menggunakan kartu stem sebagai salah satu cara menarik perhatian pelanggan. Karena salah satu misi awal kami yaitu menciptakan produk yang ramah lingkungan. Jadi, menurut kami, metode periklanan yang harus digunakan juga harus masuk ke kriteria ramah lingkungan. Salah satunya mengurangi penggunaan kertas dengan tidak membuat kartu stem. Kami rasa brosur yang sudah kami cetak dan bagikan sudah cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya, stiker. Untuk stiker, kami berencana membuat stiker yang berisi nama, logo, serta mencantumkan username media sosial usaha kami sebagai penanda bahwa kangkung microgreen tersebut adalah hasil produksi Lilokel. Rencananya, stiker tersebut akan ditempelkan di bagian depan kemasan kangkung microgreen dengan ukuran yang disesuaikan dengan. Selanjutnya, yang ketujuh, ada analisis masa depan industri. Yang pertama, perspektif masa depan. Kangkung merupakan salah satu sayuran yang digemari masyarakat, juga mengandung banyak serat yang berguna bagi tubuh. Dengan terus meningkatkan kualitas kangkung microgreen yang kami tanam, kami yakin kangkung kami akan tetap memiliki pelanggan setia dan usaha kami dapat bersaing di pasaran luas. Yang kedua, analisis persaingan. Persaingan di dunia usaha di setiap tahunnya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan mencakup banyak hal. Oleh karena itu, kami harus bekerja keras, pantang menyerah, dan siap menghadapi segala tantangan yang akan muncul. Agar bisa bersaing dengan para pesaing di luar sana, kami akan lebih selektif dan berhati-hati dalam bekerja dari mulai proses pemilihan bibit, penanaman, pertumbuhan, panen, pengemasan, hingga pemasaran produk kepada konsumen. Selain itu, kami juga akan berusaha terus meningkatkan kualitas kangkung microgreen hasil produksi Lilokel agar lebih unggul dari produk hasil perusahaan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada segmentasi pasar yang dimasuki. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi pertanian atau microgreen. Maka dari itu, harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat dan waspada karena pasar merupakan salah satu tujuan dari pemasaran produk hasil usaha kami.
Untuk itu, kami harus lebih teliti dan selektif terhadap hal-hal yang meliputi faktor produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, kami akan memilih lokasi pemasaran yang dekat dengan tempat produksi kami. Diusahakan pula di lingkungan yang masyarakatnya memiliki pikiran yang terbuka atau mengingat microgreen merupakan hasil pertanian jenis baru yang tentunya belum semua orang mengetahui, serta masyarakat yang dapat menerima perubahan juga hal baru dengan mudah, dan memfokuskan pemasaran kepada ibu rumah tangga serta remaja yang ingin menjalani diet. Selain itu, kami akan menentukan biaya yang meliputi proses produksi, pemasaran, dan promosi, juga laba yang diharapkan. Maka dari itu, usaha kami akan mengutamakan kondisi dan orientasi pasar. Proyeksi keuangan. Modal usaha didapat dari tabungan masing-masing dan diakumulasikan, dan mengajak orang tua untuk ikut berinvestasi. Analisis usaha. Analisis usaha kami lakukan dengan menghitung total biaya pengeluaran dan pemasukan yang kemungkinan akan terjadi dalam menjalani usaha ini. Dari situ pula kami dapat menentukan peluang keberlanjutan usaha ini. Berikut merupakan rincian rancangan biaya dalam usaha Lilkel. Tabel 1 biaya tetap dalam produk Lilkel. 1. Air dan listrik. Kuantitas 1 satuan bulan, harga satuan 50.000, jumlah 50.000. 2. Lampu LED 23 watt, kuantitas 2 satuan buah, harga satuan 30.000, jumlahnya jadi 60.000. Jumlah keseluruhan 110.000. Biaya variabel. 1. Pembelian bibit kangkung kuantitas setengah satuan kilogram, harga satuan 76.000, jumlah 38.000. 2. Kokopit kuantitas setengah satuan karung, harga satuan 40.000, jumlah 20.000. 3. Wadah. Kita rius dari wadah bekas makanan. Yang keempat, kertas stiker kuantitas seperempat satuan pack 100 buah, harga satuan 16.000, jumlah 4.000. 5. Ada plastik satuan seperempat pack 100 buah, harga satuan 15.000, jumlah 3.500. Jadi jumlah keseluruhan 65.500. Biaya gaji karyawan. Kebutuhan berupa pemberian gaji karyawan dengan kuantitas 2 orang dan satuan bulan. Harga satuan sebesar Rp150.000, jumlah Rp300.000. Sehingga untuk menggaji 2 orang karyawan per bulan kami membutuhkan biaya sebesar Rp300.000. Tidak ada biaya transportasi. Biaya total, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, 110.000 ditambah 65.500 ditambah 300.000 jadi 475.500. Harga pokok penjualan, total biaya dibagi jumlah unit yang dihasilkan, 475.500 dibagi 16, jadi 29.718,75. Jadi kangkung microgreen Lilkel akan dijual dengan harga 35.000 dengan mempertimbangkan jenis bibit serta media yang digunakan, juga beberapa alat lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Total penerimaan harga kali jumlah produksi 35.000 kali 16 jadi 560.000. Pendapatan penerimaan kali biaya total 560.000 kurangi 470.500 jadi 84.500. Rasio total penerimaan bagi total biaya produksi 560.000 bagi 475.500 jadi 1,177. Keuntungan total bagi biaya produksi 84.500 bagi 475.500 jadi 0,177. Analisis RC rasio. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha kangkung microgreen Lilkel dinyatakan menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan total pendapatan dengan total biaya yang lebih besar dari 1, yaitu memiliki angka 1,177. Dengan kata lain, nilai RC sebesar 1,177 bermakna untuk setiap Rp100 biaya yang dikeluarkan, maka kami memperoleh pendapatan sebesar Rp117. Analisis break-even point, balik modal.
break-even point dalam waktu 3 bulan atau 5-6 kali panen, maka break-even point modal awal kami kembali. Ini yang menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Penutup, semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal usaha ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.